Saya dari jenis-jenis perangkat mikro dan mari kita masuk di klasifikasi berdasarkan arsitektur, yaitu arsitektur Harvard, memisahkan memori program dan data, akses lebih cepat, dan arsitektur von Neumann, yaitu satu jalur untuk program dan data, struktur lebih sederhana. Lalu, klasifikasi berdasarkan data 8 bit, contohnya AT308, ini 85, PIS 16F, 16 bit, contohnya MSP 430, PIS 24, 32 bit, contohnya ARM, Cortex, M, ASP 32. Lalu mikrokontroler AVR, contoh serinya Atmega 328P, Atmega 2510, AT85. Kelebihannya arsitektur cepat, mudah diprogram, Arduino, dokumentasi lengkap, kekurangannya tidak cocok untuk aplikasi perangkat. Lalu Atmega 308P yaitu mikrokontroler AVR 8 bit ya, yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC, sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Spesifik utamanya yaitu terdapat ini. Lalu slide berikutnya Atmega 2560 yaitu versi besar dari Atmega 328P. Digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Spesifik utamanya berdasarkan ini. Lalu Etini 85 yaitu mikrokontroler AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, atau proyek IoT sederhana. Spesifik utamanya berdasarkan ini. Lalu mikrokontroler PIS. Contoh serinya yaitu PIS 16F877A, PIS 18F4550. Kelebihannya stabil berdasarkan untuk industri banyak modul bawaan, kekurangannya pemrograman lebih kompleks. Lalu PIS 16F877A yaitu mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIS 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri. Skala kecil karena stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lebih lengkap. Spesifik utamanya berdasarkan ini. Lalu PIS 16F877A yaitu mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIS 18 namun dengan fitur jauh lebih canggih dibandingkan PIS 16F877A. Seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Spesifik utamanya berdasarkan ini. Lalu mikrokontroler ARM Cortex M. Contoh serinya STM32F103, STM32F407. Kelebihannya performa tinggi, fitur lengkap, DMA, DC tinggi. Kekurangannya kurva belajar lebih sulit. STM32F103 Cortex M3 yaitu mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada board Bluefield. Mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi namun tetap hemat daya. Spesifik utamanya berdasarkan ini. Lalu STM32F407 Cortex M4F yaitu mikrokontroler ARM Cortex M4 dengan unit floating point FPU dan kecepatan sangat tinggi, banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Spesifik utamanya terdapat ini. Lalu mikrokontroler 8051 contoh serinya AET89S51, AET89C52. Kelebihannya sederhana untuk pelajaran dan kekurangannya teknologi lama. AET89S51 yaitu mikrokontroler 8 bit buatan Atmel sekarang Microchip yang kompatibel dengan penuh arsitektur Intel 8051. Mikrokontroler ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, sehingga sistem otomatis kecil. Fitur utamanya terdapat ini.
Lalu masuk di ayat 89C52 yaitu pengembangan dari ayat 89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan tetap mengusung arsitektur 8051. Fitur utamanya terdapat ini. Lalu mikrokontroler IoT ASP8266 terdapat WiFi terintegrasi murah. SP32 WiFi Bluetooth 32 bit performa tinggi, cocok untuk iOS dan smart home. ASP8266 yaitu mikrokontroler WiFi yang sangat populer karena harga murah, mudah diprogram, dan hemat daya banyak digunakan pada iOS skala kecil. Fitur utamanya terdapat ini. Lalu ASP32 versi lebih canggih dari ASP8266 dengan dual core, Bluetooth, GPIO lebih banyak, serta fitur sensor internal. Fitur utamanya terdapat ini. Lalu MSP430 adalah keluarga mikrokontroler 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power consumption, sangat hemat daya, banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device portable, alat ukur meter, dan instrumen industri aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Lalu mikrokontroler MSP430. Fitur utamanya terdapat arsitektur 16 bit RISC, yaitu instruksi sederhana dan efisien, eksekusi cepat dengan konsumsi daya minimal. Kedua, ultra low power. MSP430 memiliki beberapa mode hemat daya, yaitu terdapat aktivis mode, LPM0, LPM4 low power modes. Dapat beroperasi dengan konsumsi hanya 1. Sangat cocok untuk perangkat baterai yang ingin bertahan bertahun-tahun. Lalu clock system fleksibel. Internal DCO digitally controlled oscillator, kristal eksternal berfrekuensi rendah 32.768 kHz. Memori flash 1 KB, 256 KB, RAM 128 B, 18 KB. Perangkat periferal tergantung seri mendukung ADC 10 bit or 12 bit, DAC beberapa model, Time A, Timer B, Quad SPA 1/2C, komparator analog, dan watchdog timer. Masuk di kesimpulan, masing-masing jenis mikrokontroler memiliki karakteristik, kelebihan, dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi. Pertama, mikrokontroler AVR Atmega ini contohnya Atmega 328P, Atmega 2560, Atmini 85. Mudah diprogram, Arduino friendly, cocok untuk pemula dan proyek hobi hingga prototype. Fitur cukup lengkap, hemat daya, dan harga murah. Keterbatasan clock relatif rendah 1620 MHz, tidak cocok aplikasi berat. Kesimpulannya, AVR sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana menengah. Kedua, mikrokontroler PIS16F, PIS18F. Contoh, PIS16F877A, PIS18F4550 banyak digunakan di industri dan pendidikan. Perangkat analog kuat ADC, PWM, timer. PIS18 lebih modern, memiliki USB dan kecepatan lebih tinggi. Tool resmi MP Lab sangat lengkap. Kesimpulannya, PIS cocok untuk digunakan aplikasi industri skala kecil menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. ARM Cortex-M, STM32 series, STM32F103, STM32F407. Performa sangat tinggi, clock hingga ratusan MHz. Banyak periferal canggih, CAN, USB OTG, DMA, 2i, 2S, dan DSP. Cocok untuk sistem real-time, robotik, pengolahan sinyal, dan IoT canggih. Kesimpulannya, STM32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Lalu mikrokontroler 8051. Salah satu arsitektur tertua dan banyak dipakai di dunia pendidikan. Mudah dipahami dari sisi konsep dasar mikrokontroler, fitur sederhana, dan kecepatan rendah. Kesimpulannya, cocok sebagai mikrokontroler dasar untuk belajar arsitektur namun kurang sesuai untuk aplikasi modern.
Mikrokontroler IoT ASP8266 terdapat WiFi murah dan hemat daya untuk prototipe IoT sederhana. ASP32 WiFi dan Bluetooth dual core fitur sangat lengkap. Terdapat ADC banyak, DAC, PWM tinggi. Komunitas besar dan mudah diprogram melalui Arduino or IDV. Kesimpulannya, pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas, wireless, bawaan, dan performanya yang sangat kuat. Mikrokontroler ultra low power, konsumsi daya sangat rendah, mikroper, analogi presisi tinggi, cocok untuk sensor, wearable device, alat medis, dan metering. Forma moderate 16-25 mHz. Kesimpulan, sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Dari seluruh jenis mikrokontroler, terdapat pemula dan pendidikan, IoT, dan konektivitas, aplikasi industri berperforma tinggi, aplikasi hemat daya ekstrim, aplikasi industri tradisional. Masing-masing mikrokontroler didesain untuk kebutuhan berbeda. Tidak ada yang paling bagus karena pembelian mikrokontroler tergantung pada performa yang dibutuhkan, konsumsi daya, harga, ketersediaan fitur, kompleksitas aplikasi, dan konektivitas Wi-Fi or Bluetooth jika diperlukan. Sekian itu saja review dari materi mikrokontroler. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.